Halo, selamat pagi semua VTuber seluruh Indonesia. Berjumpa kembali dengan saya Luis dari channel VTubeInternational.com. Salam VTuber. Pada kesempatan hari ini saya akan mengulas kembali mengenai pertanyaan-pertanyaan yang sering Bapak Ibu pasti sampaikan kepada channel saya di bawah ini. Silahkan simak baik-baik. Oke, pertanyaan pertama dari Pak Heri Official menanyakan, mau tanya Gan, misi gratis saya kok kadaluarsa. Saya sudah beli misi bintang 1, padahal misi gratis belum sampai 40 hari. Halo Pak Hari, jadi kalau Bapak bilang misi gratisnya kadaluarsa, jadi semua misi baik itu gratis maupun itu misi yang kita aktifkan kembali paketnya, semuanya mempunyai waktu durasi adalah 40 hari. Jadi setelah 40 hari pasti akan kadaluarsa. Atau kadang-kadang Bapak lupa, misalkan contoh ada yang tidak dikomplitin, ada yang 1 hari tidak selesai menonton, atau Bapak tidak selesai tidak sampai 10 ya, menonton, lupa menonton, maka hal itu tidak mengurangi hak misi kita. Misi kita akan tertunda. Jadi kalau Bapak misalkan ada 3 hari terlompatin, maka Bapak akan menyelesaikan dapat 12 dolarnya adalah, atau berapa dolar tergantung paket Anda, setelah hari ke-40 ditambah Anda lupa nonton tadi. Jadi secara misi tidak kadaluarsa, tidak habis, tapi masih punya hak untuk ke depan. Tetapi yang berkurang adalah exposure-nya. Exposure hanya aktif selama 40 hari sejak diaktifkan. Jadi contoh misalkan, Anda punya misi bintang 1, katakanlah. Totalnya adalah 40 hari, tapi Anda lupa 3 hari tidak nonton, maka akan terima 12 dolar terakhir itu di hari ke-43 karena Anda 3 hari lupa nonton. Tapi di hari ke-40 exposure-nya akan kembali menjadi 0. Kenapa? Exposure tidak melihat Anda tidak nonton. Jadi 40 hari maka akan kadaluarsa. Ya, jangan salah pengertian. Jadi di sini yang Bapak sampaikan misi gratis belum sampai 40 hari. Harusnya tidak. Bapak boleh cek lagi. Jadi kalau Bapak normal adalah di hari ke-34 Bapak sudah mendapat 10 dolar, maka Bapak 10,2 Bapak sudah bisa melakukan lagi untuk membeli paket bintang 1, sehingga paket bintang 1-nya aktif dan bintang misi gratisnya masih aktif selama 6 hari. Bapak mempunyai kesempatan bisa dapat 0,6. Kenapa? 0,3 kali 2 sampai dengan hari ke-40. Setelah hari ke-40 yang aktif adalah misi aslinya Bapak yang beli, tapi misi gratisnya sudah habis. Demikian Pak Ari, terima kasih. Oke, pertanyaan selanjutnya datang dari akun Danker aja. Pak, belum dapat update dari manajemen. Kantor virtual office VTube sudah pindah dan bukan di Kinanti Building. Info dari gedung Kinanti Building cuma 2 bulan VTube berkantor di sana. Sebagai PLC, lebih edukasi masalah utama dari VTube dong, Pak. Ini manajemen juga gak pernah muncul secara resmi, seolah kayak takut tampil di depan publik. Kalau bener pindah dikasih tahu, pindah kemana, makin lama makin habis member kalau begini. Oke, saya akan jawab untuk Pak Danker ya. Pak Danker, untuk memang kita menggunakan gedung Kinanti itu adalah untuk office yang sifatnya virtual, betul. Tetapi kita juga memang menyewa di sana, ya. Secara physically memang tidak kita beroperation di sana. Seperti yang saya pernah sebutkan dalam video saya sebelumnya, kita adalah banyak work from home. Jadi di sana secara activity tidak diperbolehkan karena masih dalam kondisi sampai sekarang masih PSBB juga. Ya, jadi kami lebih banyak dari manajemen adalah work from home, sehingga dengan virtual office itu hanya secara inisial. Apabila surat menyurat yang memang harus ditujukan pada VTube, maka akan sampai ke kami punya office. Demikian Pak. Jadi kalau untuk PLC, masalah untuk terkait kenapa manajemen tidak nongol, manajemen tidak harus Pak, ya seperti kita tahu nih, perusahaan-perusahaan besar selain VTube misalkan, apakah setiap kali CEO-nya harus hadir menongol begitu? Tidak juga. Kita semua para PLC justru kita dibentuk yang namanya Premium Leader Club. Itu adalah perwakilan daripada perusahaan yang untuk menyampaikan informasi dari manajemen kepada seluruh member ya. CEO tidak perlu harus selalu tampil tiap hari Pak, karena memang dalam sebuah perusahaan hampir semuanya sama. Sekarang contoh saya tanya kepada Bapak, apakah kita sering melihat CEO suatu perusahaan besar muncul di publik? Tidak pernah Pak. CEO itu mereka hanya di belakang, karena pemilik tidak selalu ada di
kantor yang sama, kadang-kadang beliau ada di luar negeri dan sebagainya. Tetapi pastikan manajemen tetap terinformasi, apapun yang ada di pasaran, yang ada kendala di pasaran, beliau pasti orang pertama yang terupdate. Dari mana? Maka semuanya dari seorang PLC Group, di mana PLC itu kami semua yang PLC memang dibentuk untuk menjembatani antara manajemen dengan para member. Maka itulah adanya PLC. Demikian Bapak, semoga menjawab pertanyaan Bapak. Terima kasih. Oke, pertanyaan selanjutnya datang dari Pak John Kesuma. Salam VTuber Pak John. Saya mau tanya, Pak, kenapa VP harus dijual kepada member? Kenapa tidak di perusahaan VTube? Oke. Ya, Bapak Ibu sekalian, dengan Pak John juga, VP memang kami dari awal bisnis plan-nya VP itu adalah bisa diberikan dijual kepada perusahaan, ya. Perusahaan memberikan garansi apabila VP tidak terserap kepada member, maka perusahaan akan menggaransi membeli VP yang ada dan akan disalurkan kepada para pemegang iklan. Tetapi dalam kenyataannya seperti Bapak tahu sekarang, kita VP aja mungkin saat sekarang sudah agak langka. Kenapa? Banyak orang sudah mengerti dan mereka mengumpulkan VP tidak dijual. Ya, jadi kalau ada member yang dibilang mau jual, boro-boro kita banyak yang mau jual, tapi yang belinya jauh lebih banyak, Pak. Perbandingannya bisa 1:100 atau bahkan lebih. Maka dari itu, boro-boro akan diserap oleh perusahaan. Untuk kebutuhan member aja, VP itu masih kurang. Maka dari itu saat sekarang VP lebih banyak diserah terima atau dijual belikan kepada sesama member. Untuk apa? Yang jual adalah mereka yang sudah punya paket-paket bintang yang cukup tinggi dan mereka punya kelebihan uang di situ, kelebihan VP di situ, dan mereka mau jual. Sedangkan untuk yang mau beli atau pembeli adalah member-member yang kepingin meningkatkan dia punya pendapatan dari VTube. Bagaimana caranya? Dengan membeli paket-paket bintang. Untuk membeli paket bintang, otomatis harus membeli VP dulu atau mempunyai VP. VP bisa dapat dari mana? Dari referral, kalau kita punya referral banyak. Tapi kalau kita juga punya uang dan kita bisa membeli VP untuk mempercepat bisnis kita, itu pilihan. Ya, tidak ada paksaan dari perusahaan bahwa kita harus membeli VP. Tapi kalau ada member yang merasa bahwa VP-nya dengan dia membeli VP atau dengan dia menambah paket bintang menjadikan pendapatnya lebih, itu adalah pilihan dia. Dan memang sudah terbukti bahwa mereka yang melakukan fast track sebagian besar adalah mereka yang mendapatkan penghasilan lebih dibandingkan mereka-mereka yang tidak melakukan fast track. Demikian, semoga bisa menjawab pertanyaan dari Pak John. Oke, saya lanjutkan. Pertanyaan berikutnya datang dari Pak Agus Subaktianto, ya, menanyakan apakah dengan ikut gabung di VTube kita bisa mendapatkan income yang lumayan. Soalnya saya sendiri masih awam dengan sistemnya, dan apakah saya bisa jadi leader dan mempunyai member baru? Tolong dijelaskan Pak sejelas mungkin, terima kasih. Oke, Pak Agus Subaktianto dan juga para member-member VTube yang baru, ya. Saya katakan sangat benar, ya, bahwa VTube itu adalah solusi yang paling tepat saat sekarang di masa COVID. Kenapa? Di masa COVID di mana kita banyak perusahaan-perusahaan yang memperlakukan PSBB, kan, kemudian ada work from home, kadang-kadang ada beberapa teman-teman karena dalam kondisi COVID ini perusahaan menurun, maka terjadi pengurangan karyawan. Ada juga yang karyawan masih ada, tapi karena work from home dibayar cuma 50%. Ya, seperti saya tempo hari saya sempat dibayar separuh kan. Nah, beberapa teman-teman yang melakukan seperti itu, maka otomatis kan harus mencari tambahan penghasilan karena kita punya rumah tangga dan kita punya harus dapur yang mengepul. Dari mana kita dapat menambah kerjaan? Pertanyaannya, apakah mudah kita bekerja dalam kondisi saat pandemi sekarang? Mencari pekerjaan, boro-boro kita mendapatkan pekerjaan. Banyak perusahaan-perusahaan yang gulung tikar dan mem-PHK dan mengurangi jumlah karyawan. Maka salah satu solusi yang paling mudah, saya bilang paling mudah. Kenapa? Yang lain banyak solusi lain. Untuk bergabung di suatu bisnis lain atau aplikasi lain, mereka harus mempunyai modal, harus nyetor modal. Tapi VTube dengan modal gratis, kita cukup menggunakan handphone dan jari kita. Kita hanya cukup menonton 5
detik sampai dengan 15 detik iklan kali 10 kali sehari, nggak lebih dari 5 menit. Pulsanya kecil yang kita keluarkan, apalagi kalau ada wifi, maka dengan hanya effort yang sangat tidak terlalu banyak, tapi menghasilkan uang yang sangat banyak. Nah, caranya, kalau Bapak Ibu sebagai member baru, pelajarin bisnis plan yang ada. Langkah pertama, ya, pelajarin bisnis plan yang ada. Jangan hanya gabung tapi tidak tahu bisnis plan, tidak pernah membaca, cuman tanya. Tetapi pelajarin bisnis plan, kalau perlu lakukan berulang-ulang. Langkah pertama. Langkah kedua, selalu cek dalam grup WA PLC masing-masing Bapak Ibu sekalian, pasti ada di-share, yaitu jadwal training, Zoom meeting. Setiap hari, Senin sampai dengan Sabtu. Ada. Berapa lama? Cuman 45 menit, dari jam 4 sore sampai dengan jam 4:45. Sesi 1 untuk pemula, dan sesi kedua ada di jam 7.30 atau jam 8 sampai dengan jam setengah 9, 30 menit. Pastikan Bapak Ibu yang baru bergabung atau yang member lama pun untuk selalu menonton minimal sekali, diulang boleh. Jadi Zoom sesi 1 jam 4 sore tontonlah. Karena disitulah materi yang akan diberikan oleh manajemen dari My Future Business School untuk pembekalan Bapak Ibu sekalian. Dan advance-nya adalah di jam 7.30, Bapak Ibu juga bergabung lagi minimal sekali. Diulang pun boleh. Nah, dengan dua pembekalan tadi, pertama adalah business plan Bapak Ibu belajar, yang kedua adalah Bapak Ibu mengikuti Zoom, dan yang ketiga, selalu terupdate, lihatlah informasi-informasi yang ada di grup WA Bapak Ibu sekalian, karena disitulah Bapak Ibu belajar. Kalau ada yang kesulitan bertanya, silahkan belajar. Berikutnya lagi, yang keempat, Bapak Ibu join harus mencari seorang referral, atau seperti kalau di YouTube, kita harus mencari subscriber. Semakin banyak subscriber atau member yang Bapak Ibu perkenalkan, yang Bapak Ibu rekrut, yang Bapak Ibu ajak untuk join VTube ini, otomatis penghasilan Bapak Ibu bertambah. Ingat, setiap satu orang yang Bapak Ibu ajak, itulah berkontribusi 5% kepada Bapak Ibu. Dia punya bisnis $12, Bapak Ibu dapat 5%. Dia punya bisnis sampai $100, Bapak Ibu punya 5%. Yang bersangkutan bisnisnya suatu kali $1.000, Bapak Ibu juga dapat 5% dari per anggota yang Bapak rekrut. Itu langkahnya. Yang ketiga adalah berikutnya, kalau Bapak Ibu setelah merekrut anggota yang cukup banyak dan mencapai minimal 20 member, maka Bapak Ibu akan mencapai suatu rank, yaitu rank pertama adalah bronze. Dan rank bronze ini adalah berkontribusi 15% dari pencairan VP, maka akan dibagikan kepada semua para bronze level. Ya, jadi bisnis plan seperti ini yang bisa saya berikan secara singkat. Untuk detailnya, tadi saya ulang kembali, yang pertama, cek di bisnis plan Bapak Ibu yang diberikan oleh orang yang mengundang Bapak Ibu. Dan yang kedua, ikutin Zoom meeting supaya Bapak Ibu tahu lebih detail. Demikian ya, jangan hanya bertanya, tetapi mulai dari diri kalian sendiri, cobalah untuk membaca atau menonton materi-materi yang ada berkaitan VTube supaya Bapak Ibu bisa mengembangkan bisnis VTube ini dengan baik. Oke, terima kasih. Oke, pertanyaan selanjutnya datang dari Pak Suto GTS. Pak, coba dong dibikinin perhitungan pendapatan perusahaannya sendiri dan juga perhitungan gaji buat kita VTuber. Terima kasih. Oke, terima kasih pertanyaan dari Pak Suto GTS ya. Pak Suto, ya seperti kalau saya boleh sebelum menjawab pertanyaan Bapak, saya memberikan ilustrasi dulu. Sekarang ibaratnya VTube ini perusahaan sama, kita hanya bedanya karena joinnya gratis, jadi kita mungkin merasa belum kayak bekerja di suatu perusahaan. Pertanyaan saya, kalau Bapak ada bekerja sendiri atau Bapak diikuti perusahaan, oke lah kita bilang Bapak ikuti suatu perusahaan. Apakah Bapak bisa menanyakan kepada manajer Bapak atau direktur Bapak, Pak boleh nggak saya dapat hitung-hitungan nih, perusahaan ini untungnya berapa, terus yang manajemennya, direksinya dapat uang berapa, terus manajernya berapa, terus ke sayanya berapa. Kira-kira apakah perusahaan kalau Bapak tanya begitu akan dijawab? Dijawab atau dijawab? Tidak kan? Ya karena itu adalah dapur perusahaan, Pak. Yang penting kita sebagai seorang pekerja, kalau kita ibarat karyawan,
Yang penting Bapak bekerja, misalkan, oh saya sebagai seorang supervisor di hire, Bapak tahunnya dikasih katakanlah misalkan 7 juta atau 5 juta. Ya sudah, itu yang hak kita, hitungannya. Tapi berapa yang dikasih di manajer, berapa dikasih direksi, dan berapa perusahaan untung, itu tidak perlu kita tahu. Dan perusahaan manapun tidak akan pernah membeberkan itu kepada para karyawannya. Benar kan, Pak? Nah, seperti itu. Sama seperti VTube. VTube juga nggak akan seperti itu. Hanya Bapak mendapatkan berapa. Kalau Bapak nonton, Bapak jelas dapatnya. Kalau Bapak bintangnya 1, maka Bapak dapat 0,3 VP. Itu pembagian Bapak. Berapa manajemen? Tidak perlu harus tahu. Yang penting Bapak punya hak diberikan. Hak Bapak adalah 0,3 kalau Bapak punya paketnya bintang 1. Kalau misal Bapak punya 5 bintang 1, maka Bapak dapatnya ya 5 kali 0,3 atau 1,5. Kalau Bapak punya paket bintang 2, maka Bapak dapat per hari 3,0099 VP. Nah, itu adalah hak Bapak yang sudah termaktub dalam business plan. Tapi berapa perusahaan? Tidak perlu harus member harus tahu. Jadi kalau Bapak minta saya menghitungkan, tidak pernah akan terjadi. Saya sebagai leader PLC pun, saya juga adalah member VTube. Dan saya pun tidak pernah akan tahu berapa keuntungan perusahaan. Dan itu tidak perlu harus kita tahu gitu lah, Pak. Sama seperti perusahaan. Yang penting Bapak mau berjoin di VTube dan Bapak dapat sekian. Kalau Bapak iya, oke, silahkan jalan. Kalau tidak ya tidak apa-apa, orang bisa untuk memilih, oh tempat lain mungkin lebih besar, silahkan. Tapi VTube sudah menggaransi seluruh bisnis plan-nya dari bintang 1 sampai bintang 6, angkanya berapa yang akan diperoleh ada di dalam aplikasi. Bapak tinggal cek di aplikasi Bapak, klik di mission, kemudian Bapak cek di tempatnya pembelian pembelian daripada paket. Semua tertera, Pak. Bintang 1 sampai bintang 6 berapa yang akan Bapak terima per hari atau per 40 hari. Ya, jadi clear ya Pak, hanya kita fokus ke diri kita, berapa yang akan Bapak terima, jalankan. Paket berapa yang mau diambil, silahkan, maka akan mendapatkan hak Bapak sesuai dengan bisnis plan yang ada. Akhir pada sesi kali ini, datang dari Pak Eman Deporas. Saya mau tanya Pak Louis, untuk voucher belanja bisa digunakan-kah? Di mana dan bagaimana caranya? Terima kasih Pak Louis, Bapak Louis, sukses terus Pak. Oke, amin. Terima kasih Pak Eman Deporas. Jadi untuk voucher belanja yang Bapak klik setiap hari, itu kita bisa mendapatkan $20 untuk yang masih bintangnya kecil, tapi kalau bintang besar bisa sampai $40 per hari ya, tergantung dari levelnya ya. Untuk voucher bisa digunakan, memang sekarang kesannya kita hanya ngumpulin voucher, betul. Tetapi voucher itu nanti akan berguna. Kapan bergunanya? Sebentar lagi, saya bilang sebentar lagi akan tiba era fase kedua dari VTube. Nah, di saat fase kedua atau e-commerce, disitulah Bapak Ibu bisa menggunakan voucher belanja tadi untuk memotong pembelian daripada produk-produk yang ada di e-commerce. Ya, jadi nanti seperti kayak kita mungkin seperti di Tokopedia, Bukalapak atau di Shopee ada diskon. Nah, itulah diskonnya berupa voucher tadi. Ya, selain pembelian produknya bisa menggunakan VP yang ada di situ. Ya, jadi VP sangat berharga, bisa dipakai untuk sebagai nilai jual untuk produk di kita di VTube di fase kedua, plus vouchernya tadi bisa digunakan. Kapan waktunya? Tunggu tanggal mainnya Bapak Ibu. Saya pun tidak tahu tepatnya, tetapi akan segera diumumkan secara resmi oleh perusahaan, dan seperti yang perusahaan sampaikan akan tiba dalam waktu dekat. Coming soon, kita akan segera, insya Allah sebelum akhir tahun ini akan di launching. Demikian Bapak Ibu sekalian, terima kasih Pak Eman. Sekian pertanyaan-pertanyaan yang Bapak Ibu sampaikan di channel kami dalam minggu ini seputar VTube. Semoga video jawaban saya ini bisa membantu Bapak Ibu sekalian untuk lebih mengenai VTube. Tak lupa saya mengucapkan banyak terima kasih kepada Bapak Ibu sekalian yang sudah memberikan komen-komen di dalam channel saya ini. Dan apabila Bapak Ibu masih ada pertanyaan-pertanyaan yang mau ditanyakan, silakan Bapak Ibu memberikan komen tambahan di channel kami untuk kita bahas di minggu depan. Jangan lupa subscribe, like, dan komen, serta share video ini bila bermanfaat bagi Bapak Ibu sekalian. Terima kasih, salam VTuber.